hatta la yarahu ahadun, sampai tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Wala yasma'a sauta ma yakhruju minhu, sampai juga dan tidak bisa terdengar sauta ma yakhruju minhu, suara apa yang keluar darinya. Itu ya. Itu saking detilnya. Itu yang sunnah. Kita menjauhkan diri dari pandangan manusia ketika buang air kecil, buang yang besar, sampai kira-kira tidak bisa dilihat oleh seorang pun, dan tidak bisa didengar suara apa yang keluar itu. Kan nanti kalau sudah prek kalau mencret, nah itu usahakan, itu tujuannya agar menjauh. Wala yashumma rihahu, dan tidak bisa tercium baunya. Ini kadang-kadang sengaja dia taker entut kutin. Ya, boleh ya. Jadi itu ya. Itu sunnah yang ketiga daripada sunnah dalam beristinja. Ini kan apa sunnah kemarin sudah kita bahas. Kalau kita kerjakan, itu. Jadi kan mencari surga itu mudah ya. Kita jelas ingin mendapatkan sesuatu, tapi memang Allah sengaja sengaja membuat gaib. Pahala dan dosa itu tidak kelihatan. Seandainya kelihatan, yang kecil-kecil ini pasti akan kita kejar. Sunnah-sunnah yang kecil ini kita akan laksanakan. Itu terbukti nanti ketika di surga. Ada orang yang nyesal masuk surga. Itu pertama kali saya dengar, kaget saya. Yang bercerita pertama kali itu Tuan Guru Haji Muhammad Ridwan, yang sering pakai yang kadang salam di pinggiran itu. Dia yang cerita, arak dengan nyesel dia mak temu surga, dia bilang. Saya heran pertama dengar itu pas dia ceramah, karena dia dulu ahli ceramah itu, pintar sekali ceramah, terkenal alim. Salah satu keistimewaannya juga ya, kalau beliau itu paling senang ditanya pertanyaan oleh muridnya yang tidak bisa dia jawab. Paling senang itu, dan itu terkenal dan sering ketika kita ngaji sering dia kasih tahu begitu. Kenapa dia senang? Karena ketika dia ditanya terus tidak bisa jawab, artinya dia akan mendapatkan ilmu ketika dia mutalaah nanti. Dia bukan gengsi, kadang-kadang orang kan gengsi. Ini jadi ngetes kanakin, dia bilang nanti kadang-kadang marah dia kalau ditanya hal yang sulit. Cigar kanakin merila itu. Kau dia enggak, malah bangga punya murid yang memberikan pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ya, yang tidak bisa dijawab. Agar apa? Nanti ketika dia ketika dia tahu ditanya pas waktu itu, kan dia bisa mutalaah, belajar lagi. Terus ketika ditemukan jawabannya kan dia dapat tambahan. Kalau kita tahu, yang dapat hanya murid kita yang bertanya itu. Karena kita kan tidak ada tambahan jadinya. Nah, kalau kita tidak tahu, akan bertambah lagi ilmu kita nanti ketika kita akan ulang belajar. Nah, itu kelebihannya. Nah, itu yang senja katakan. Sampai mana tadi? Rabi'. Ayastanjiya biyadihil yusra. Dia beristinja dengan tangan kiri. Jangan pakai tangan kanan ya. Nanti makan tangan kanan, istinja pakai tangan kanan lagi, tidak boleh. Wa yaghsilaha qabla al-istinja'i wa ba'dahu. Dan bahwa ia membasuh tangannya qabla al-istinja, ini sebelum mulai istinja ini. Sebelum istinja. Ketika akan membasuh itu, cuci dulu tangan kita. Wa ba'dahu, dan setelahnya, setelah selesai istinja, lagi kita basuh dia. Ingat ini yang sunnah. Jadi lagi sekali, ini sengaja Allah gaibkan pahala dan dosa itu. Ya, saya ulang cerita Tuan Guru Ridwan tadi yang mengatakan ada orang yang nyesal masuk surga. Yang nyesal itu siapa? Yang nyesal itu dia berkata begini, dia mau kembali lagi. Dia nyesalnya karena masuk surga yang tingkatan bawah. Karena ada dilihat tingkatan atas yang lebih mewah lagi. Kenapa dia nyesal? Dia mau balik lagi.
dia ingin melaksanakan hal-hal yang tidak pernah dia laksanakan dari kebaikan-kebaikan dulu. Padahal dia tahu tapi tidak pernah dia laksanakan. Rohi sunnah nih dene tegawe, bisa dibilang gitu. Dia mau balik agar bisa mendapatkan surga yang lebih baik lagi. Nah itu, dia nyesel masuk surga yang tingkatan bawah itu ternyata ketika dia menjelaskannya. Bukan, artinya dia mau balik lagi untuk kembali ke dunia dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib, bahkan yang sunnah-sunnah dia mau kerjakan. Nah itu ya. Jadi itu yang akan menyesal nanti di dalam surga, maksud Tuan Guru itu. Ayas tabri'a mimma kharaja minhu. Nah ini ya, harus ini bahwa ia harus membersihkan daripada apa yang keluar darinya dari kubul dan dubur itu. Harus bersih. Entah itu yang kuning-kuning itu ya. Kalau dulu kita masih kecil, saling sama teman-teman kita, mele mengile kita beli polok pelembah nih. Itu biasanya kita kalau di sini. Kalau enggak tahu, ditemilu. Padahal dia mau itu, pergi berak itu. Laba biasa di berak dulu orang. Nanti dengar nanti kita beli polak pelembah nih. Yang kuning-kuning itu kan kalau sudah turun kan pecah dia. Yang dibilang polak pelembahan. Makruhatul istinja'i. Hal-hal yang dimakruhkan ketika beristinja. Nah ini bagus banget diperhatikan ya. Makruh. Apa arti makruh? Apa tarifnya coba? Kan sudah dari di bagian awal kan. Wa ma yuthabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Itu adalah yang haram. Wa ma yuthabu tarikuhu, ingat ini yang biar kalian enggak anggap enteng yang makruh itu. Wa ma yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Nah, yaitu orang yang meninggalkannya mendapatkan pahala, dan yang wala yu'aqabu fa'il, tapi tidak dapat apa-apa orang yang mengerjakannya. Tapi yang mana kita pilih? Jelas kita pilih untuk meninggalkannya karena kita akan mendapatkan balasan. Al-baulu fil ma'il katsiri. Apa baul? Kencing di dalam air yang banyak, termasuk kan di kolam itu jangan, kan sudah kemarin diceritakan itu ya. Jangan kencing di tempat air yang banyak. Memang laku usah siangat tidak impang kamu. Kamu mikirkan, ingat tuh makruh ya, makruh. Yang kedua, hamlu ma fihi dzikrullah. Membawa sesuatu yang ada padanya, yang kita bawa itu zikrullah. Entah itu ada tulisan saja, misalnya Allah di peci kita, Allah bilangnya. Jangan bawa itu ke dalam WC ketika kamu kencing. Atau enggak kita bawa ini di dalam kita, saku kita ada ada doa atau apa yang disebut nama Allah, Al-Quran misalnya. Nah yang jadi masalah sekarang kan HP itu ada ada Al-Qurannya. Gimana, boleh enggak? Bawa ya? Banyak orang yang bawa. Sebagian ulama menjelaskan yang membolehkan untuk membawanya diibaratkan seperti tubuh kita. Kan di dalam tubuh kita kan ada tai juga. Tapi itu kan di dalam dia dikemas. Nah begitu juga Al-Quran itu kan di dalam dia. Itu yang untuk yang membolehkan membawa HP yang ada tulisan Al-Qurannya ke dalam kamar kecil, WC atau untuk berak ataupun untuk pipis. Itu alasannya. Kan kita semua kan ada kotor di dalam perut kita, ya. Tapi itu di dalam. Nah makanya ada orang-orang yang berpendapat anak yang belum dikhitan tidak boleh dinaikkan ke atas masjid katanya, karena dia mengandung kotoran. Terus kalau dia naik misalnya di pundak anaknya, nanti bapaknya sedang sholat, batal sholat bapaknya. Kenapa? Karena dia mengandung hadas, dibilang. Ini saya sengaja tanyakan langsung untuk menguatkan. Itu sama guru kita, Guru Menajib. Itu gambarannya. Kenapa? Kan ini sama, memang anak yang belum dikhitan itu di dalam kulpahnya itu ada kotoran, tapi kan itu di dalam, tidak sampai sekejam itu menghukum ya, menghukum. Jadi tetap, apalagi nanti tujuan kita untuk mengajarkan anak-anak
kita apa? Membiasakan diri masuk masuk ke masjid, misal mengajarkan dia, itu kita ini juga anak men, misalnya kita marah, ini imam sunat nih, ada kotoran dalam, memang benar tuh. Tapi gambarannya itu kalau kita berpatokan pada ada kotoran di sana, semua anak-anak itu walaupun perempuan ada kotoran dalam perutnya kan ada tai dalam perutnya, ada kencing juga dalam. Nah, itu digambarkan agar tidak terlalu kejam. Efek pendidikannya yang kurang nanti kalau kita keras seperti itu. Memang ada yang mengharamkan. Itu untuk kita membela pendapat kita mah. Tujuannya apa? Tarbiyah, untuk mendidik anak-anak kita. Atau istiqbalul qiblati awis tidbaruha. Yang ketiga, menghadap kiblat. Jangan misalnya pas arah kiblat kamu sengaja kencing di sana, ngacer ya, hadap kiblat, itu yang makruh ya. Awis tidbaruha, atau membelakanginya. Mana kiblat kita? Ka'bah, bukan barat. Ka'bah. Kalau bapaknya Ustadz Dian, Tua Bah namanya. Tua Bah Obek namanya. Kalau kiblat, Ka'bah. Kalau kamu tanya, siapa nama bapaknya Ustadz Dian? Ka'bah, saya bilang. Karena kan misalnya jadi saya bilang kakak, Ka'bah. Ka'bah, saya panggil dia. Bukan Ka'bah kiblat itu. Karena kan kakaknya istri saya, jadi Ka'bah. Siapa nama bapaknya? Sadian, Ka'bah. Gitu ya. Jadi makruh hukumnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Terus bagaimana WC yang di dalam sekarang? Kadang-kadang di dalam itu kan WC-nya hadap sana. Ya. Paling tidak dia punya dinding. Ini ada di dalam, nanti ada pembahasannya ketika kalian bahas Sahih Bukhari itu di bab taharahnya. Paling tidak ada dindingnya. Yang benar-benar makruh itu ketika langsung berhadap, misalnya terbuka terus hadap kiblat atau belakang kiblat. Itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau mumpung belum jadi, misalnya kalau ada yang mau buat misalnya WC, ya kita kasih tahu dia lebih baik jangan menghadap kiblat atau belakang kiblat, arah kloset itu. Biasanya kan kalau kita di sini karena kiblat arah sana ya. Jadi WC-nya hadap selatan atau utara, itu biasanya. Kalau sudah kadung misalnya kamu pulang-pulang nanti marah sama bapaknya. Bapak, dia salah ini. Harus dirubah, bongkar. Dia ambil palu sendiri bongkar, uang bapaknya belum ada. Sudah rusak, klosetnya enggak ada, terus di tempat dia nanti. Akhirnya dia berak di luar kayak dulu anak-anak kecil di sana, di tanah-tanah itu dia. Karena kan orang banyak yang punya tanah kalau dulu ya. Kalau sekarang mana? Di kampung-kampung itu sudah sering tutup sekarang, ventilasinya sama satu tembok. Ini lain yang punya, ini lain yang punya. Kalau di gawah-gawah kan masih dia. Dulu apalagi kalau sampai sekarang malah kalau di Keruju enggak dikasih dia berak di itu, buang air besar di kali, enggak dikasih. Untuk menjaga kelestariannya. Dijaga kelestarian itu ya. Dari dulu sejak saya kecil. Tapi itu dulu ya, kalau anak kecil yang masih umur SD itu, kadang naik dia pohon-pohonan di sana dia berak. Itu yang macel-macel ya. Sampai sekarang enggak ada orang yang, apalagi sekarang sudah banyak yang punya ada proses jambanisasi kan. Banyak yang punya WC pribadi-pribadi. Walaupun enggak punya WC, enggak ada yang berak di itu apa namanya? Karena dia ngambil air di sana, ngambil air untuk minum. Di sana dari air kali itu karena jernih airnya. Kalau di sini kamu pakai minum, kadang-kadang memang rupanya kuning kayak itu kan. Iya. Enggak. Itu kopi nggih. Kopiah kan. Kopiah itu kadang-kadang rupanya. Ini kopi nggih. Ayo sasak. Komis yang kelima ya. At-takallumu li ghairi. Nah, ini perhatikan ya. Berbicara li ghairi talabi ma yuzilu bihin najasatu. Berbicara dengan selain untuk meminta
ma yuzilu bihin najasatu, apa yang bisa digunakan untuk membersihkan najis atau menghilangkan najis itu saja yang boleh. Misalnya kita lupa di sana ada cantingnya, kita minta diambilin, itu baru boleh. Kalau ngomong-ngomong yang lain, apalagi ngomong-ngomongin orang, tadi kamu tahu, tadi kembali di sana, coba dia ngomong, misalnya sambil ambil, aduh, sambil ngenjen misalnya kamu minta-minta, enggak boleh ya. Yang boleh itu hanya meminta sesuatu, misalnya meminta sesuatu yang bisa dipakai untuk menghilangkan najis itu. Misal air enggak ada, kita suruh misalkan pakai mesin air, kan dia habis air di tempat kamar mandi itu, kita minta ini tolong setelan teh ibu ini. Nah itu masih boleh kalau kisaran itu. Kalau selain enggak boleh. Bagaimana kalau kita ngaji sudah enggak boleh ya. Jangan kamu ngaji. Kan bagus, Ustaz. Bagus, tapi tempatnya tidak boleh, tidak pas untuk digunakan untuk ngaji. Belajar azan misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus ya. Al-basku, berludah. Wat tamakhutu, dan ingus, mengeluarkan ingus. Bila hajatin, dengan tanpa hajat. Artinya misalnya kayak kita sengaja untuk yang tidak nakal, benar-benar untuk karena butuh sekali dengan berludah atau menghilangkan ingus misalnya, tidak sih dia makruh. Yang makruh itu misalnya kita ini orang misalnya di samping kita karena kita jijik sama orang tuh, kita bilang. Apalagi mukanya nanti kita tuh, itu makruh ya, makruh. Kalau kita memang berhajat, benar-benar butuh, maksudnya itu, dan memang kita butuh untuk mengeluarkannya, tidak apa-apa. Raf'ul basari ila samai, mengangkat pandangan kita ke langit. Gini caranya bisa, makruh juga itu, sambil kencing, makruh ya. Qada'ul hajati, nah ini yang ke-8, qada hajat. Nah itu ya, makanya saya bilang qada hajat nanti kalau ditanya mau apa, karena qada hajat 2 sudah, kencing dan berak itu qada hajat. Nah, jadi kapanpun nanti kalau minta izin ke kemana dengan biasa, walaupun dengan teman biasa kan begitu ya, biar terbiasa. Mau kemana? Qada hajat dulu. Jangan, saya mau berak ini, saya mau kencing, permisi Ustaz, saya mau kencing, permisi Ustaz, saya mau berak. Benar, tapi kurang sopan ya. Ada yang makruh yang terakhir, qadaul hajati tahta syajaratin muthmiratin. Nah, qada hajat di bawah pohon yang berbuah. Nah, itu cara Rasulullah mengajarkan kita. Ya, sangat menghargai, bahkan jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan yang sedang berbuah makruh hukumnya untuk kita qada hajat di sana. Auzillin tajtami'u fihi nas, atau pohon tempat orang bernaung, biasanya dia berkumpul. Tajtami'u fihi nas, biasanya tempat digunakan untuk berkumpul manusia. Banyak kan? Misalnya di bawah pohon ketapang kan dia agak rindang dia. Sering orang berteduh di sana. Jangan, itu makruh hukumnya untuk kita kencing di sana. Ada namanya di dalam kitab yang di sana, di lubang semut misalnya sengaja ini kayak begitu pelot-pelot, nggak boleh. Apalagi dia tidak pernah ganggu kita. Yang mengganggu kita pun ukurannya kalau bisa kita hindari untuk tidak membunuhnya, tetap kita tidak bunuh. Nah, kan kemarin di pelajaran yang kemarin di hari Minggu itu Sulamut Taufik juga ya. Jangankan yang ringan, yang lebih ringan misalnya sekedar menebang-nebang pohon itu tidak dibolehkan Mekah Madinah oleh Rasulullah SAW. Apalagi dia dalam keadaan berihram. Itu ya, saking cintanya Rasulullah kepada alam, jangan kan manusia, alam secara umum Rasulullah sangat cinta, apalagi kita sebagai umatnya. Sampai terakhir yang ditunggu-tunggu Rasulullah adalah ketika mau dicabut nyawa, dia yang minta izin malaikat Jibril. Dia minta izin.
kamu apa? Saya diperintahkan untuk, malaikat Israel diperintahkan untuk mencabut nyawa. Sebentar dia lihat sama malaikat Jibril, tapi ketika Rasulullah sedang apa? Sedang kesakitan, dia tidak tega. Malaikat Israel. Begini caranya malaikat Israel. Dia palingkan wajahnya sama malaikat Jibril. Yang ketika dia menyaksikan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita sedang dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Kenapa Rasulullah kesakitan? Kenapa? Karena dia bukan menanggung dosa. Dia ingin mengambil bagian dari kesakitan semua umatnya. Itu saking cintanya Rasulullah kepada kita. Makanya merasa kesakitan. Tapi itu kesakitan yang terakhir yang dirasakan oleh Rasulullah. Itu saking cintanya kita kepada dia. Sekarang kita hanya diminta setiap Rasulullah disebut kita baca sholat, masa kita tidak mau? Salah satu orang yang kikir menurut Rasulullah, orang yang ketika disebut nama Rasulullah dia tidak mau membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu ya. Kan itu terakhir ucapan Rasulullah, ummati, ummati, ummati. Kita yang bukan semata-mata hanya keluarganya. Kabar tentang kita. Dan itu banyak terbukti di dalam yang lain. Ketika Isra Mi'raj misalnya. Ketika Rasulullah langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kan dia at-tahiyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Itu ucapan Rasulullah pertama kali. Langsung disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berfirman apa? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Dia didoakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat. Tapi Rasulullah menjawab apa? Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Semua ada yang soleh doakan oleh Rasulullah SAW keselamatannya. Nah, itu betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Jadi ketika Rasulullah cinta kepada kita, kita tahu dia cinta, makanya dia membuatkan kita jalur-jalur yang seperti ini. Mana kita diberikan batasan mana yang haram, makruh, mubah, sunnah. Agar kita bisa yang haram kita hindari, yang makruh kita coba untuk hindari, yang halal yang kita laksanakan, yang wajib yang kita harus laksanakan, yang sunnah kita usahakan untuk kita tegakkan. Jangan yang sunnah enak-enaknya aja diambil. Nanti kalau sudah nikah misalnya, sunnah kamar mandi, pas itu diambil. Yang sunnah yang lain-lain, sholat sunnah 4 rakaat setelah hendak dia mau diambil. Sunnah nih dia bilang. Kadang begitu orang. Pas yang enak-enak mau diambil, alasannya karena ya Allah kan Rasulullah ngono hintat suruh dia bilang nanti. Nanti setelah sholat zuhur disuruh sholat sunnah ba'diyah, sunnah kan wajib bro. Gitu ya. Artinya kalau begitu dia hanya mau enaknya. Sebenarnya ibadah itu semua yang sunnah itu juga enak. Orang yang bilang seperti itu yang merasa tidak enak karena dia belum menemukan lazzatul ibadah. Itu yang sering kita harapkan, yang sangat kita harapkan agar kita mendapat lazzatul ibadah. Wal wudu, syurutul wudu'i khamsatun. Syarat wudu itu ada 5. Ayyakunal mutawaddi'u musliman. Nah, ini ya. Misalnya juru berengos nanti wudu, sah udahnya, enggak sah udahnya. Juru bagu. Ada teman saya jadi guru dulu, Benedictus Minggu namanya. Iya. Dari Flores. Di waktu saya ngajar di itu dulu, katanya Kedondong. Benedictus Minggu namanya. Tapi saya sering manggil dia Benedictus Sabtu, saya bilang. Pas Sabtu saya bilang gitu. Benedictus Sabtu. Dia kadang-kadang kalau di sana kan orang-orang teman kita yang yang Kristen di sana di Flores itu dia halal untuk dia. Maka anjing itu. Kebetulan di Kedondong itu banyak sekali anjing. Kadang-kadang melet dia lihat anjing gitu. Saya tanya dia, Pak Ben, gimana rasanya anjing itu? Enak banget dia bilang. Sama kayak kambing dia bilang. Hangat juga dia bilang. Tapi dia pindah berapa tahun, 1 tahun lebih saya sama dia di Kedondong. Kan begitu biasanya 1, 2, 3. Kalau orang nih. Jadi itu ya, tidak sah. Walaupun dia benar-benar wudhu, caranya wudhu benar.
Kenapa tidak sah? Karena akidahnya yang tidak masuk pertama kali. Itu yang penting, itu pentingnya. Semacam-macamnya teman kita yang muslim, kalau dia tetap mempertahankan akidahnya, syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetap dia lebih baik ketimbang orang-orang yang itu. Kenapa? Itu yang harga, karena tetap akan dibela oleh selama dia ada imannya. Iman itu depannya. Ayyakuna mumayyizan. Ya, yang kedua syaratnya bahwa dia mumayyiz. Mumayyiz bisa membedakan. Sudah tahu kan kalian ya? Bisa membedakan mana yang baik untuk dia, mana yang tidak baik. Tsalits, alla yakuna ala a'dha'il wudu'i ha'ilun. Ini ya. Bahwa tidak ada di dalam anggota wudu itu, dalam salah satu anggota wudu itu ha'ilun, penghalang. Wusulul ma'i, yang bisa menghalangi sampainya air, ilal basyarati, sampai kepada kulitnya. Itu ya syaratnya. Kasyam'in, seperti lilin misalnya ada lilin di sini. Kan tidak bisa dia masuk air lilin itu. Wasyahmin, dan lemak juga. Tidak bisa kan sampai air kalau ada lemak. Wagamasi ainin, tai mata ini misalnya. Ini juga bisa tidak menyampaikannya. Itu sunnah juga ya, selain yang nanti ada sunnah wudu. Salah satu sunnah wudu itu, selain kita cuci tangan sebelum wudu, kita basuh muka dulu sebelum kita mulai wudu. Apalagi baru bangun, jangan langsung mulai proses wudu. Usahakan dulu basuh bangun. Ini sering kan, wudu sudah selesai, pas gini-gini masih tai matanya. Itu untuk menghindari itu. Ya, jadi cuci muka dulu. Ya 1 kali 2 kali lah. Minimal setelah bangun tidur itu sambil giniin dia. Jangan sambil gini. Gimana rasanya? Pahit. Jangan ya. Begini-gini kan dibuang. Jangan begini kan, nanti baju temanmu kalau ada sambil tidur. Biasanya ini kan putih di sini. Peta seseler ini. Tidak ada yang ngaku. Bisa kelihatan di apa? Di bantalnya. Sudah sampai sini nanti dirap. Balik lagi. Allah ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Nah, ini juga ya syarat agar sah wudu. Bahwa dia tidak mengetekadkan, meyakini hal yang wajib itu, dari wajib wudu itu sunnatan, sebagai sunnah. Mana dia yang misal dia menganggap yang membasuh muka itu sunnah, nggak boleh itu ya. Wajib dia meyakini bahwa itu adalah wajib, tidak boleh dia menaikkan sunnah kalau memang sudah wajib. Faraidul wudu'i sittatun wa hiya an-niyatu 'inda ghusli awwali juz'in minal wajhi wallahu a'lam bishawabil marji' wal ma'ab. Baca Qatul Majlis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.